Hai, halo, apa kabar? Hardliners dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda sekeluarga bersama orang-orang yang dikasihi tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Well, kita jumpa lagi tentunya dalam program kesayangan Anda, Dr. Talk, di setiap hari Jumat sore menjelang petang, hanya di 100,6 Heartland FM, dan bisa disaksikan juga melalui live streaming di channel YouTube Heartland Network. Bersama saya, Donny The Kaiser, dan sahabat saya, Roni Francis, dan kali ini kita akan sama-sama. guys. Oh iya dong. Soalnya tadi Makin udah dibuka. kesini kok makin alpha, gen alpha. Soalnya tadi dibuka udah kita sudah akan masuk lagi. Wah, ini kayaknya udah beda ya. Saya soalnya sudah lama di Holland, bukan di Prancis ya. Oh iya, jadi memang sama-sama di Eropa ya. Iya, gitu ya. karena klaster rumah saya Eropa memang. Ya, jadi kalau cuma di Indonesia doang aja, Anda mau keluar negeri, itu Gampang. cuma dalam waktu beberapa menit doang Bisa aja ya. nyampe ya. Dan itu adanya di Di sebuah perumahan di Jakarta Barat. Nama klasternya Eropa, Iya, West Europe, Asia, iya, East iya. Asia. Oke. Tanpa perlu visa. Oh iya, nggak perlu lagi daftar dan khawatir bahwa rekeningnya kurang. Iya, cukup naik Pasti. motor bisa. Oke, Kita ngomong apa sih? kita mesti bahas yang benar dulu nih dikit. Oke. Namanya dokter kok kita bahas ya guyon dulu. Ya kan? Dokter Talk ya. Iya, jadi kita akan membahas kali ini masih di dalam tema besar yang tadi ini adalah yang terakhirnya, yaitu adalah yang terakhir tentang apa ya? Oh, tentang konten. Ya. Tetapi kali ini adalah bersiap tren. Jadi kalau Betul. misalnya Anda sudah mendengarkan nih Headliners dari sebelum-sebelumnya, bagaimana tentang cari konten, tempat konten, dan lain-lain sebagainya. Bahkan di episode yang sebelumnya kita tentang apa ya Bro Doni ya? Tentang membuat kontennya sekarang, ajakan untuk Iya, bisa membuat konten. Betul. Nah, kali ini kalau misalnya orang membuat konten, Anda Baru sadar atau tidak? seminggu nih? udah lupa gimana sih? Iya, maklum lah ya, pengaruh Udah usia berarti udah ya. Hah? ya, Hah? umur ya. Umur, tadi mau bilang laule. Ya. Keceplosan tapi ya sudahlah. Iya, iya, langsung terkena ya di situ Iya. ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah membuat nih Headliners ya, Hmm. udah bercerita, wah dia karena kita dengerin Dokter Talk setiap minggu, wah langsung apinya panas, langsung jalan. Api-api ya. Iya. Kayak di komen di medsos kan, Eh, kasih api-api gitu ya. api-api semangat ya. Iya. Langsung buat konten bukan cuma 1 akun bahkan Woi. sampai 5 akun. Wah, itu bahaya. Aduh. Kalau kebanyakan akun malah biasanya ada niat-niat tertentu itu. Aha, jadi karena sudah banyak akun Hmm. ya kan, ini dengan niat yang luar biasa dan memang dedikasi luar biasa Bro Doni. Oh. Kita kan Dedikasi berarti apanya Deddy Corbuzier ya? mungkin yang Dedi lagi kasih apanya. Nah, Terus. jadi ketika dia ada punya banyak akun, kita anggap yang positif dulu nih ya. Iya, Yang iya, positif bahwa dia buat akunnya banyak tujuannya dan dia memang betul-betul jalanin ya. Dedikasi luar biasa akhirnya sampai dia membuat dia terkenal. Nah, ketika dia terkenal, akhirnya apa yang terjadi? Nah, biasalah ya. Kalau orang namanya lagi viral, orang lagi tren, apa yang terjadi? Nah, diundang di mana-mana. Betul? Oh, Ya kan? jadi narsum. Diundang, mungkin bisa diundang di podcastnya Dedi, ya kan? Diundang di podcastnya dari Bro Doni. Iya. Iya kan? Kita belum undang dia. Iya, nanti kita undang Nanti kita di sini undang ya. ya di Dr. Talk ya. Iya, nanti saya sudah melihat ada beberapa. Oh, ini beda Oh, ya, ada jadi penerawangan ya. penerawangan ya. Jadi ketika dia sudah diundang di mana-mana, ingat, ketika dia lagi memulai, siapa yang membuat semua kontennya? Dia. Dia Ya. sendiri. Siapa yang ngedit? Dia. Dia juga. Ya kan? Siapa yang mengkonsepkan? Dia. Dia juga. Yang nonton pertama kali dia juga. Nah, pertanyaannya ketika dia sudah diundang, dia belum ada tim. Hmm. Timnya juga belum kuat. Ya kan? Karena semua konsep dari dia. Apa yang terjadi? Pertanyaan dengan sosial medianya dia. Media sosial. Di media sosialnya. Apa yang terjadi? Berarti kalau Ya, bisa kayak nggak gitu. ada yang ngurusin kontennya. Nggak ada yang ngurusin. Karena dia lagi di luar, Yes. jadi narasumber di konten orang kan. Nah, apa yang terjadi kalau sudah tidak ada lagi media sosialnya? Dan media sosial artinya sepi dong. Tidak Iya. diupload lagi. Oh, pas orang lihat yang lama. Kok belum ada updateannya? Lagi sibuk bos cari makan di luar kan. Dia kan diundang dibayar gitu kan. Masuk TV, mungkin di Iya. radio, podcast orang juga Tapi dibayar. itu bagus juga sih menurut aku ya. Artinya dia kan efek dari dia terkenal, viral, dia diundang di mana-mana. Yes. Tapi bisnisnya nggak jalan jadinya. Bisnisnya jadi tidak jalan. Dia Jadi- berubah bisnisnya jadi bisnis berbicara gitu kan. Iya. Bisnis narasumber gitu. Tapi seberapa lama orang bisa mempertahankan ini kita lagi mau bahas Iya, gitu. iya, loh. Seandainya dia terkenal karena gayanya yang unik, ya kan. Jadi dia diundang di mana-mana Unik karena pasti gaya- orang Minang.
unik, karena unik ya. Ya, udah dan unik. Udah dan unik, tapi bukan udah dan unik ya. Terus? Nah, ketika misalnya dia sudah diundang karena gayanya dia yang unik atau cara bicaranya yang unik, pertanyaannya dia bakal diundang sampai beberapa kali podcast. Ya, nggak bisa selamanya. Nggak bisa selamanya. Pasti ada batasnya. Dan dia sudah merasakan, wah enaknya dibayar ya. Nggak usah bikin konten udah dibayar semuanya. Mau mulai lagi rasanya kayak gimana? Males. Sama kayak kereta lagi jalan, udah direm, mau jalanin lagi gimana kalau jalannya kereta? Perlu kekuatan besar, daya dorong, ya kan? Iya, dan kalau dengar dari bunyi, iya, gejek. Berat banget. Modelnya kayak model zaman dulu punya ya. Iya, padahal kayaknya kalau sekarang enggak, cepet-cepet aja gitu. Iya, nggak ada suara malah ya. Iya, nah jadi kadang-kadang ya orang-orang itu ya terlalu terlibat atau yang istilahnya kalau dibilang tuh sangat-sangat nyaman ya. Jadi menikmati kenyamanan sehingga melupakan dari mana dia berasal. Nah, itulah yang membuat orang kadang-kadang ya dibilang bahwa orang itu sebenarnya tidak siap. Nah, ini lucu Bro Doni ya. Kalau ketawa dong. Belum dong, kan ini lucu. Dia belum cerita. Oh, belum. Oke, cerita dulu. Sekarang ketawa dulu dong. Takutnya nanti setelah selesai cerita ternyata nggak lucu. Ya, nanti kan kesannya gimana gitu kan. Jadi untuk menghormati upayamu aku ketawa dulu. Oh iya benar. Karena benar itu aku bisa kayak gitu ya. Iya. Ada waktu itu. Berarti nggak lucu dong. Kayaknya sih gitu. Nah, udah minimal lucu. Support mental ya. Jadi kalau misalnya orang lagi membuat namanya konten, ya pas waktu lagi itu kan mereka buatnya kan penuh dengan perhitungan, ya kan? Buat konsep, buat apa. Nah, ketika mereka sudah menjadi namanya terkenal, semua orang pengen terkenal. Orang ngapain sih masuk media sosial? Biar terkenal. Benar kan? Itu tujuannya kan? Yeah. Ketika sudah terkenal, yang lucunya banyak orang tidak siap. Iya kan? Contoh, misalnya gini, anggaplah misalnya saya deh ya, saya nggak usah cerita siapa-siapa deh. Oh, pengen terkenal ceritanya. Iya, enggak. Nah, kalau enggak gini deh, pernah tahu yang Home Alone? Iya. Siapa namanya anaknya? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Depannya apa namanya? Siapa? Alvin the Chipmunk? Bukan. Calvin. Iya, lupa gue. Ya, pokoknya ada Macaulay Culkin di belakangnya ya. Nah, jadi orang kan masuk di TV, orang ada main film, tujuan biar dikenal. Dan itu tercapai akhirnya sama dia kan. Home Alone ada berapa seri ya waktu itu ya? 1, 2, 3, setahu saya ada 4 ya. Dia di rumah sendiri aja berseri-seri ya. Gimana kalau rame-rame ya? Iya, dan di rumah yang lucu nggak? Iya, ketawa aja deh. Jokes bapak-bapak. Iya. Jadi setelah misalnya dia sudah terkenal, apa yang terjadi sama dia? Oh, orang tua seneng nggak? Seneng, dapat uang kan? Justru bisa jadi juga awalnya itu sebenarnya cita-cita orang tuanya. Benar. Ya, untuk menempatkan anaknya sebagai tanda petik ya, komoditas ya. Iya. Tapi apa yang terjadi sama anaknya ketika sudah terkenal dan dia akhirnya sudah dewasa? Akhirnya dia pas waktu lagi begitu banyak orang nyerbu kan? Iya. Wah, kayak gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Dia menarik diri dari sosial kan? Takut keluar. Iya. Merasa tidak aman malah ya. Betul. Jadi ada juga beberapa orang yang sudah mulai terlihat, wah ini orangnya bagus lah, misalnya gimana gitu kan? Tapi pas waktu lagi dia udah terkenal, dia mulai mikir, misalnya dia belum punya pasangan, akhirnya dia punya pasangan, disorot sama orang, kamu ya di media sosial ini ya? Apa yang terjadi sama dia? Oh bukan. Dia langsung kalau misalnya dia bilang bukan, efeknya yang pertama adalah orang ini tidak ramah, sombong. Apa yang terjadi? Media sosial turun. Kalau dia ladenin, lama-lama apa yang terjadi? Kehidupan privasinya dia langsung diungkap, akhirnya dia tidak punya kehidupan privasi. Orang nanya dengan ini gimana? Nah, saya beruntung di sini, Bro. Oh, kenapa? Karena bukan yang untung adanya cuma di Donald. Iya, untung itu yang sama Desi bukan sih? Bukan dong, Donald dong. Terus untung yang mana ya? Untung ya saudaranya. Untung temennya, saudara Donald Bebek kan? Saudaranya Donald Bebek. Sepertinya pendengar dan penonton kita nggak tahu itu ya, generasinya beda ya. Oh ada lah ya. Ngaku Hardliners ya. Apalagi gue udah kangen loh sama Opung ya. Kenapa? Oh iya, Opung Roy. Om Roy apa kabar ya? Silakan komen-komen Om Roy. Sudah lama kita tidak basuh gitu kan. Tadi apa pertanyaannya? Kalau tadi yang saya beruntung. Iya, beruntungnya. Ya, saya merasa sebenarnya gini ya, tidak fair juga karena setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Saya merasa beruntung karena di zaman saya media sosial seperti sekarang ini kan belum ada dan tidak semasif sekarang. Jadi saya masih bisa menikmati masa-masa privasi saya itu adalah milik saya. Oh, karena tidak ada yang bisa langsung menyebarkan. Ya, saya itu kan mulai
waktu mulai hijrah ke Jakarta itu kan tahun 2000 ya. Tadi saya lagi mikir loh. Tadi mau pikir ini lagi mau ngomong saya mulai populer sejak Oh, kapan? enggak. By the way populer juga di zamannya. Oh iya. Ya, masih non media sosial Iya, karena oke. bekerja di televisi kan. Oke. Tapi kemudian tahun 2000-an itu muncullah yang namanya, masih ingat, Friendster. Waduh, saya nggak tahu itu. Bohong dosa. Iya. Kayaknya saya masih punya akun di situ. Jadi itu pun masih berbasis PC kan. Iya, betul. Jadi belum ada gadget gawai Android seperti sekarang ini kan. Iya. Jadi kita untuk mengaksesnya itu harus membuka akun di personal komputer ya, komputer lah gitu. Iya. Nah, jadi memang nggak bisa kemana-mana kita tertahan hanya di depan komputer gitu kan. Kalau sekarang kan kita bisa mobile atau berkeliling. Iya. Nah, ketika saya sudah melalui masa-masa itu, ya, sekarang kan sangat aktif banyak media sosial kan. Iya. Saya sudah tidak terlalu aktif di malah dunia jadi itu. tidak aktif karena media sosial udah aktif malah nggak aktif gitu. Ya karena era saya sudah nggak di situ. Jadi saya hanya menggunakan media sosial. Bukan berarti udah tua ya. Ini penyangkalan, ini menolak tua. Bisnisnya nggak pakai medsos. Ya kan? Produk saya bukan produk yang cocok untuk dimasifkan lewat media sosial. Jadi kalau saya menggunakan media sosial, tujuan saya cuma dua, bro. Satu, hanya untuk merekam aktivitas pribadi dan keluarga, ya numpang ini aja, numpang upload gitu kan. Dan yang kedua, ya kalau itu ada manfaatnya, saya berbagi pengalaman atau tips-tips buat teman-teman yang menjadi kawan di media sosial. Itu aja. Jadi bukan untuk misalnya harus viral, terkenal, masif, kemudian diundang sana sini, ya kan? Udah enggak. Udah lewat zamannya ya. Iya, berat sekali mengatakan iya. Tapi di era saya dulu ya, menurut saya menikmati gitu loh, bertemu orang. Ingat loh bro, jangan selalu bilang di era zaman saya, itu berarti orang udah tua loh bro. Enggak juga, tua itu kan soal angka, age is just a number. Oh, iya. Dan yang penting tua itu soal mindset ya. Dan semangat itu enggak masalah. Umur kan ya kita kan beda tipis lah, beda 1-2 bulan kan. Iya. Ya, tapi yang penting buat saya adalah bagaimana setiap orang itu bisa menyikapi dia ada di era apa, dia bisa bertransformasi. Iya. Karena orang itu harus berubah. Kalau dia tidak berubah, maka dia akan ditelan perubahan. Ya. Nah, terus orang bilang, bagaimana caranya berubah? Ya sebenarnya kita adaptasi aja. Beradaptasi. Contoh misalnya, saya kan memang bukan era saya, pekerjaan atau bisnis saya yang kemudian harus masif menggunakan media sosial. Tapi kan bukan berarti saya tidak bisa belajar. Iya, betul. Ya kan, saya harus tahu karena buat saya hidup di era yang sangat sekarang digital. Ya, orang misalnya udah nggak bertemu saya, teman SD, SMP, misalnya mau cari saya kan nggak punya nomor handphone. Ya, atau dulu masih nggak nomor telepon rumah. Oh iya. Kan? Yang suka dikunci sama orang tua kan? Betul. Nah, sekarang itu memudahkan kita. Ketika kemudian saya dicari oleh teman kangen, mungkin teman SD dulu gitu kan, dia tinggal search lewat media sosial. Nah, buat saya DM, itu, nah itu saya merasa beruntung dan bersyukur karena masih bisa berkomunikasi dengan berbagai teman dari lintas angkatan, lintas era, lintas zaman gitu loh. Nah, buat saya itu. Tapi kalau buat jadi terkenal, buat bisnis, buat dagangan, produk saya itu nggak cocok pakai media sosial. Karena bisnis saya itu bisnis trust. Dan itu biasanya karena membangun komunikasi yang cukup intensif dan lama, panjang, dan bahkan bisa diwariskan. Iya. Kayak sama lah kayak Bro Roni kan bankir kan, bank itu kan bank itu kan istilahnya kan bisnisnya kan bukan uang sebenarnya, trust kan, trust gitu. Iya, sebenarnya kalau orang di bank itu kan disebut namanya bankir kan. Pertanyaan siapa sih Kir itu ya? Ya, ada teman saya jurnalis namanya Kir, benar. Beneran ini? Iya benar. Ada dua orang, yang satu Muzakir dipanggil Kir. Kak Kir gitu. Benar. Apa jangan-jangan semua bank yang di Indonesia itu punyanya si bankir itu? Kir itu mungkin kena orang kikir kali ya. Wah, saya nggak mau komen dah. Maksudnya bankir. Iya. Nah, lanjut soal tadi. Soal tadi orang namanya bersiap, namanya untuk namanya tren. Nah, kadang-kadang nih menurut saya nggak tahu nih kalau misalnya menurut dari Bro Doni,
Kan kalau mengamati orang-orang yang masuk di pertelevisian, mengahidup aja lah, jangan mengamati. Ya, tetap dia akan mati kan juga. Maksa. Terus, nah, ketika mengamati orang yang mungkin terkenal lewat dari misalnya media-media televisi, radio, yang wah ini lagi viral nih masuk gitu kan. Coba kalau misalnya Bro Doni lihat berapa banyak yang bertahan akhirnya sampai dengan sekarang masih tetap eksis. Nah, makanya ada istilah easy come easy go. Ya, kalau kita sebenarnya mau pengen terkenal viral sebenarnya gampang. Kan tidak selamanya hal yang viral itu positif ya. Iya, benar. Ya kan? Ya pasti Bro Doni juga masih ingat lah, saya sempat viral di dunia pecinta sepak bola kan. Ya, padahal sebenarnya itu kan satir kan, niatnya karena tugas jurnalistik kan. Tapi bagi sebagian orang yang tidak paham ya akhirnya jadi viral gitu. Dan saya tidak bukan itu tujuan saya gitu. Meski kemudian saya mendapatkan ada kebanggaan juga dong, Bro, kan terkenal langsung. Sebenarnya udah terkenal sih. Lebih dikenal di segmen yang berbeda. Iya. Nah, artinya kemudian dikenal di segmen pecinta bola setelah itu. Malah saya kan sebenarnya bukan bola mania gitu kan, biasa aja gitu. Kecuali kalau itu timnas yang main, saya pasti dukung gitu. Nah, kalau buat saya banyak cara untuk menjadi viral. Tapi kalau kita boleh memilih, kita harus memilih yang positifnya. Karena kalau mau viral itu kan bisa pakai sensasi, ya, kemudian sesuatu yang apa tadi itu kita sempat ngobrol ya, selain sensasional, sesuai bombastis dan hal-hal yang mungkin malah bisa meremehkan orang lain. Iya, ya kan? Ngeprank itu. Ngeprank itu mencederai orang lain, mencederai dalam artian kemudian merundung orang atau ya merendahkan orang lain. Buat saya itu ya easy come easy go. Dia akan berpikir bagaimana membuat konten lagi yang seperti itu, atau dia harus kreatif mencari sesuatu yang orang ya suka, tapi tidak bisa loyalitas apa istilahnya follower atau engagementnya kurang. Berarti kalau misalnya ada kita sebut dengan easy come easy go, ada juga istilah long come long go dong, gitu. Nah itu saya nggak tahu. Silahkan Bro Roni yang terjemahkan. Tapi kalau menurut saya agar tidak easy come easy go, kita harus well prepared. Ya, kalau hanya ingin mendapatkan sesuatu yang instan, ya silahkan saja. Tapi kan banyak orang-orang yang dia mampu memanage atau menata konten programnya itu secara konsisten. Makanya dia perlu konsep, dia perlu riset. Ya, kalau kita dengan kekuatan data dan riset itu bisa berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Ada manfaat yang orang dapatkan. Bukan cuma hiburan, bukan cuma hahihi, bukan cuma prank-prank gitu kan. Tapi ketika orang mau bertumbuh, berkembang dari konten itu, kita bisa belajar. Kayak saya misalnya, saya mengikuti tokoh-tokoh tertentu di media sosial. Roni kan? Ya, saya ternyata baru sadar belakangan ternyata itu Anda. Mau unfollow nggak enak gitu kan. Ya contoh beberapa tokoh agama gitu kan. Dari beberapa agama. Karena kontennya menurut saya itu bisa menambah inspirasi buat saya. Tokoh politik ya kan. Walaupun saya bukan politisi. Tokoh-tokoh pendidikan ya, termasuk beberapa motivator ya kan. Kan motivator itu kan kata-katanya bagus-bagus ya. Ya meski tidak semua. Saya jadi nggak enak ya. Memang banyak sih yang udah saya bikin ya kata-kata. Oh, tapi masih koma, Bro. Oh, masih koma. Iya, kebanyakan ngomong doang. Wah, salah ya. Anda bukan yang itu kan? Bukan, ya, jadi deh. Maksud saya, untuk memotivasi diri itu perlu, penting. Ya, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dengarkan itu. Luar biasa. Iya kan? Saya mendengar dari banyak mulut, saya melihat dari banyak sumber, ya saya belajar dari siapa saja. Tetapi kan tentu kembali ke kita. Dan yang paling penting adalah mau nggak mencoba menjalaninya. Nggak ada sesuatu konten channel ya yang akan sukses kalau Anda hanya berdoa dan berharap orang subscribe dan like. Jalanin dong. Mungkin di kontennya dia pasang dupa. Kata Bro Roni 100 konten pertama ya istilahnya latihan kan, belajar latihan, kan. Betul. Ya kita tidak akan sampai ke 1000 kalau kita tidak mulai dari 1 sampai 100 dulu kan. Betul banget. Nah, jadi yang saya katakan tadi easy come easy go itu ya bisa Anda hindari kalau Anda konsisten jalani. Bisa diakselerasi, tapi saran saya jangan instan. Apa yang instan? Contoh, mie. Ya, benar. 100 buat Bung Roni. Yang kedua, membeli follower. Oh, iya. Ya, kalau tujuannya untuk marketing brand, silakan. Tapi kalau kita mau tumbuh secara alami dan pengikut atau follower kita juga bertumbuh bersama kita, yang natural aja.
Apa istilahnya tuh kalau follower yang natural? Organik, no? Nah, artinya apa? Dia akan loyal, ya, selama kita masih memberikan manfaat bagi mereka. Jadi itu tadi saya katakan, jangan isi-go, ya beli ini, create ini itu, boom, habis itu selesai. Krik, ya kan? Iya, betul. Nah, saya mengalami itu. Makanya setiap follower pun bertumbuh sama kita dan itu kan akan pindah ke generasi berikutnya. Iya. Ketika saya misalnya di eranya saya dulu punya teman-teman yang segenerasi, ya kan, makin senior, makin tua, teman-teman saya kan juga ikut tua kan. Nah itu kita maintain. Iya, kalau makin senior nggak apa-apa, Bu. Jangan sampai makin senior. Tahu ya, makin nggak benar. Iya, janganlah. Iya. Nah jadi itu salah satu yang bisa saya sampaikan. Yang penting ya tubuhnya pun juga harus konsisten. Ya. Jadi kita harus rajin, misalnya seminggu 2 kali. Kita mengunggah konten, ya kan? Nah, kalau saya, karena saya tidak bisa konsisten di media sosial, saya sejak awal tidak memilih jadi content creator. Jadi? Walaupun mungkin saya banyak ide untuk bikin konten, tapi kan harus konsisten, kata Bro Roni. Iya. Jadi seminggu berapa kali? Boro-boro seminggu, sehari 3 kali. Sehari 3 kali? Saya nggak bisa, kenapa? Pekerjaan saya masih di media. Ya kan saya tiap hari konten tapi di media. Ya kan, ya termasuk kita di Dr. Talk ini kan juga media. Betul. Ya kan? Nah, jadi kalau saya kemudian nanti akan menjadi seperti yang Bro Roni katakan tadi, mungkin setelah saya sudah tidak aktif secara organik di media massa. Baru ya. Mungkin saya bikin channel sendiri gitu kan, bagi pengalaman gitu kan. Nah, ada yang menarik nih Hardliners. Jadi ada yang menarik pasti tangan. Yang karena tarik ya, bukan mendorong di sini. Tapi ada yang menarik dari ini ilmunya Anthony Robbins. Kenal juga ya sama Om Anthony ya? Kebetulan saudara agak jauh dikit. Oh, berarti saya harus panggil kamu Om dong. Iya. Nah, jadi ketahuan angkatannya. Beliau punya ada namanya teori 6 kebutuhan manusia. Nah, kita akan bahas 2 hal yang penting di sini. Satu. Yang pertama adalah tentang namanya kepastian. Bahwa kebutuhan manusia butuh pasti. Makanya, sementara tidak ada yang pasti selain ketidakpastian itu sendiri. Itu kalau kita bicara di agama ya. Tapi orang butuh yang pasti, misalnya contoh kayak gimana. Makanya sekarang kenapa orang beralih, misalkan contoh, dari namanya ojek tradisional beralih ke digital. Kenapa? Karena harga pasti. Ya kan? Karena orang butuh sesuatu yang pasti. Orang mau beli harus pasti, jangan sampai nanti misalkan dia membeli sesuatu pas nyampe, harganya bisa dibedain. Saya misalnya harga 1.000, Bro Doni harga bisa 2.000. Kan? Itu jadi orang butuh namanya suatu kepastian. Ketika Anda mendengarkan Hardline, ketika Anda mendengarkan Dr. Talk, itu pasti ada Bro Doni atau Roni di situ, bukan orang lain di situ. Nah, itu yang memastikan namanya kepastian di sana. Orang butuh itu. Betul. Untuk menjadi namanya suatu DNA, ya kan? Dan itu kita DNA pelajari. Itu apa? DNA kalau bahasa itunya nggak tahu. DNA. Bukan, tapi kalau kepanjangannya apa, Bro? Bingung kan? Nuklear acid. Bener kan tuh? Iya, DNA kan maksudnya. Iya, DNA, betul. Coba aku tanya AI. Iya, oke. Ngomong lagi. Lanjut ya. Jadi itu salah satu kepastian yang kita pelajari di dalam namanya marketing, kita belajar juga di dalam namanya brand ya. Kalau di dalam namanya marketing supaya apa? Biar bisa terlihat value-nya dengan jelas. Menjadi namanya suatu USP. Brand agar bisa selalu diingat dan mudah untuk di-recall. Mudah untuk dipanggil kembali. Jadi ketika orang menyebut sesuatu, dia akan tahu. Nah, tetapi ada satu hal yang kadang-kadang dilupakan seseorang ketika dia sudah terkenal. Ya kan? Bahwa orang itu ada kebutuhan yang kedua. Namanya ketidakpastian atau variasi. Jadi kalau namanya variasi, nggak boleh yang sama mulu. Mungkin pas pertama masih ingat siapa yang suka begini. Dengan siapa masih ingat? Yang orang Italia nih. Orang Italian tanpa kata-kata di dalam sosial medianya dia hanya Kabi. Ya, Kabi. Pas waktu pertama, langsung viral, langsung banyak. Tetapi apa yang terjadi? Tapi apa yang terjadi kalau begitu aja seterusnya? Orang cari yang lain. Ya kan? Walaupun belum tentu semua follower meninggalkan dia, tetap masih ada. Saya masih follow dia. Iya, tapi ada. Karena saya jarang lihat dia. Maksudnya saya banyak memfollow akun-akun yang buat saya bisa dapat informasi hiburan atau berita. Meski saya tidak selalu mengakses mereka, tapi saya masih terkoneksi. Jadi kalau saya lagi butuh cari hiburannya Kabi misalnya, saya baru lihat. Jadi tergantung kita sih kalau menurut saya ya. Betul. Tidak harus tiap hari kita ikutin, kita follow atau kita kemudian
lihat kontennya, kita komen gitu kan. Ya kayak gak ada kerjaan kalau saya gitu. Iya, itu beda generasi bro. Jadi kalau Iya, generasi itulah zaman beda sekarang, generasi. ketika mereka sudah follow, mereka tuh selalu menunggu. Iya. Jadi setiap kali ada yang baru, apalagi yang baru ya. Makanya penting notifikasi ya ke mereka ya. Yes, penting banget notifikasi. Dan apa yang terjadi kalau begitu terus? Kan lama-lama orang bosen kan. Iya. Mungkin 1 bulan pertama. Dan bagi follower juga nggak produktif sih kalau menurut saya. Iya. Ya, dia nggak bisa mengisi aktivitas hidupnya selain nungguin konten kan. By the way, sebelum lanjut tadi kan nanya DNA kan. Iya. Ya, benar. Saya sebagian benar. DNA atau DNA itu deoksibonukleik asid. Ya, deoksiribonukleik asid. Molekul yang mengandung informasi genetik. Iya, jadi genetik tuh maksudnya apa sih? Sesuatu yang menandakan itu dia gitu loh. Betul. Nah, jadi kalau makanya ada tes DNA kan, bisa ketahuan benar apa ketika kita berbicara di dalam bisnis, penting banget sebelum kita jualan atau apapun juga menentukan arah marketing, DNA bisnis kamu tuh apa. Kalau misalnya kita nggak tahu DNA bisnisnya juga akan susah nanti ke depan. Ketika kita punya media sosial, kita juga harus tahu DNA media sosial kita itu apa. Gunakan namanya variasi. Dulu pernah ada yang ngajarin itu bro. Jadi kalau misalnya apa sih yang disuka sama orang Indonesia? Edukasi suka nggak? Mungkin suka, tapi bukan selamanya mereka suka edukasi, ya kan? Hiburan suka, tapi sukanya yang beda-beda, ya kan? Maka harus ada namanya kombinasi, ya. Jadi ada nggak yang bilang kombi misalnya itu VW? VW. Kombi. Ya ada VW kombi, VW kodok. Oh iya. Kan? Nasi kan ya dimakan. Iya, combo itu kan. Nah, combo ya. Iya, beda dong. Oke, nah, jadi kalau misalnya gini, gak ada satupun orang atau yang kita bilang siapa sih misalnya pembicara atau mungkin ada beberapa influencer yang mengatakan dia punya rumus pasti. Iya. Untuk bisa bilang kalau pakai rumus ini pasti Anda akan terkenal. Enggak juga. Kadang-kadang terkenal di Brodoni misalnya contoh ya. Bro Doni kalau ngomong sesuatu tentang misalnya berita atau apapun yang menyangkut tentang politik langsung viral. Ternyata dicoba. Saya coba yang ngomongin siapa Roni katanya kan. Mau ngomong kayak gitu kayaknya nggak kompeten, itu nggak bisa gitu loh. Jadi walaupun Anda melakukan namanya kombinasi tapi masih di dalam jangkauan Anda dengan gaya-gaya Anda. Tetapi Anda harus mulai mempersiapkannya. Jadi jangan misalkan contoh gini ya. Anda melakukan dengan sesuatu misalkan ya seperti misalnya Kabi dengan cara seperti itu, tapi semuanya kontennya hampir mirip semua. Dan ketika mulai orang meninggalkan, lalu dia buat konten yang berbeda dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi lama-lama kan orang merasa ini Kabi nggak kayak dulu lagi ya, ya kan ini kayaknya beda deh, ya kan. Nah tapi kalau misalnya ada sedikit namanya contoh ya. Kita makan gado-gado, ya kan? Kita suka makan pedas, terus makan pedas. Bosan nggak lama-lama? Bosan. Iya. Tapi kadang-kadang kayak gimana? Nih gado-gadonya tapi ada versi yang berbeda, tambahan toppingnya apa beda. Coba dong. Walaupun nanti setelah udah coba, balik lagi deh yang lama, gitu kan? Jadi tetap ada DNA yang kuat, tetap harus menyelipkan unsur variasinya di sana. Nah, supaya apa? Ketika ada yang sudah mulai bosan dengan Anda, ada namanya restingnya. Nah, resting ini kayak buat apa nih contoh? Resting. Nah, kayak misalnya orang jualan parfum, bro. Nah, tahu dong kalau beli parfum kayak gimana kan? Kita cium sana, cium sini, ya kan aromanya. Apa yang dilakukan sama si penjualnya? Kalau misalnya kita ke tempat parfum, ngasih kopi. Iya, kasih kopi kan? Cium kopi dulu dong, ya kan? Supaya apa? Biji kopi. Iya, biji kopi supaya apa? Supaya hidung kita netral lagi. Supaya kita netral lagi. Jadi ketika Anda sudah dengan satu makanan yang sama terus-menerus, Anda harus dinetralkan dulu. Iya, makanya kopi cocok ditaruh di peti jenazah ya. Kenapa? Ya menetralkan aroma. Iya. Iya. Nah, jadi itu yang harus sebenarnya dilakukan. Nah, kalau di dalam istilah NLP, ini yang disebut dengan namanya break state. Break state. Mematahkan state. Ya, mematahkan state. Jadi ketika orang berada di dalam satu kondisi, misalkan contoh orang lagi marah-marah gitu kan ya. Marah-marah terus ada di dalam satu konten orang tuh marah-marah mulu. Lama-lama kita ngeliat dia kayak gimana, kayak emosi ya. Ya kan harus break state. Kita jadi ikut marah. Iya, diplesetin, dia lucu gitu kan. Orang pleset, udah segar lagi, baru kalau marah-marah ikutin lagi gitu loh. Jadi gak ada orang yang 100% itu kita lihat lucu contoh 100%. Kamu mau jadi orang lucu banget 100%. Yang ada si aktornya bagaimana? Gila ya. Gila, itu yang terjadi kan? Iya. Anda sekarang kondisinya apa? Setengah gila. Pantas cocok sama saya. Saya juga setengah gila. Nah, kadang-kadang karena kalau ada 3 orang, 2 orang gila, maka yang satunya
Iya, dia yang gila. Iya. Nah, ada satu hal pernyataan yang menurut saya lucu, tapi menurut saya ada benernya. Ketawa dulu nggak? Jadi gini, misalnya dibilang, capek jadi orang normal. Kenapa jadi orang normal Ya, capek? katanya normal is boring. Iya, membosankan. Terus kemudian kadang-kadang jadi orang normal banyak dihakimi sama orang, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Nah, depresi. Ya kan? Berarti dia mood berubah-ubah. lebih muda. Iya. Karena kalau tua kan Kak Presi. Iya, benar. Adiknya. Dek ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya orang yang dalam tanda petik ya, gila ya. Jadi orang yang berbeda lah, saya bilang ya. Unik, spesial. Unik. Oh, ngomong-ngomong, gila pun sekarang udah nggak boleh dibilang gila. Nggak boleh. Karena cuma bilang gangguan mental. Iya. Kenapa dibilang gangguan mental? Orang dengan gangguan jiwa. Nah, kenapa dengan ini gangguan mental dibilangnya? Nggak tahu. Karena orang yang nggak bisa menangani akan mental. Kalau itu ngarang. Oh, iya. Lanjut ya. Oke, kenapa terus? tadi bilang orang, maksudnya orang sinting, orang dalam tanda petik orang gila ya. Jadi maksudnya nggak perlu terlalu peduli ucapan orang lain, ya kan? Capek loh kalau kita misalnya dengerin pas waktu kita lagi jalan, kamu bagusannya pakainya harusnya rambutnya yang panjang. Iya. Dikit lagi harusnya warnanya kuning dikit. Kita udah ubah misalnya harusnya keriting. Yang nggak ada benernya. Iya, kalau menurut saya kita jangan hidup atas apa kata orang sih. Dan kita hidup bukan untuk memuaskan orang lain. Iya. Karena setiap orang pasti punya penilaiannya sendiri-sendiri kan. Nggak akan ada selesainya karena ada habisnya. Hiduplah bukan atas dasar ingin dinilai orang atau penilaian orang atau menyenangkan orang lain. Nah itu jadi kadang-kadang kalau misalnya kita udah terlalu misalnya tren ya, jadi kita akhirnya apa? Ada satu buku yang tadi saya melihat ya di salah satu toko buku ya, Demi Followers. Judulnya Demi Follower? Ya, oh, ya? Ya Demi Followers. Nah saya tidak akan membahas isi bukunya, tetapi kita akan mengulik dari kata-katanya Demi Followers itu. Itu buku baru? Buku baru. Oh, buku siapa baru. Penulisnya? Ya ada deh. Oh namanya ada deh. Namanya silakan ada. cari namanya. Karena ada deh. sebentar lagi ada dong. Sekarang ada deh dulu. Itu Darlia. Oh kenapa? Apa-apanya dong. Oh oke. Dengan Benyamin S. Nah jadi kalau misalnya kita bilang demi follower, sebenarnya itu artinya positif atau negatif menurut Bro Doni? Dari sisi jurnalistik. Kalau demi followers. Ya tergantung sudut pandangnya. Sudut pandangnya ya kan harus dilihat secara utuh dan menyeluruh, nggak bisa asal hanya dengan satu kata itu. Bisa negatif, bisa positif. Coba apa positifnya, apa negatifnya? Ya positifnya kalau dia melakukan itu untuk memberikan tujuan baik, sama seperti misalnya orang tua demi anak istri misalnya, ya kan? Nah ini demi followers loh, apa yang baiknya? Yang baiknya ya kontennya harus bermanfaat buat follower. Ya, kalau negatifnya mungkin emang hidup dia hanya untuk follower. Apa-apa dilakukan untuk follower? Ya enggak dong, ya kan? Ya dia punya jati diri, dia punya pribadi, dia punya keluarga, mungkin saudara dan sebagainya. Hidup itu bukan hanya soal kita bikin konten. Hidup itu bukan hanya soal kita menyenangkan follower. Betul. Ya kan? Enggak, ya hidup itu banyak yang harus kita lakukan. Iya. Jadi memang ada satu hal, kalau misalnya kita bercerita tentang positif dari sudut pandang media sosial, ya bahwa kalau kita bercerita demi followers, artinya supaya apa? Followersnya tetap ada di sana, ya engage, ya kan? Akhirnya engage kan, dan akhirnya bertambah. Bisa ada orang lain, dia mengajak orang lain untuk bisa memfollow dia. Tetapi ingat, ketika kita masuk di dalam media sosial, nah di dalam manusia itu kan unik ya bro ya. Nggak mungkin orang itu yang dalam media sosial suka marah-marah sepanjang hari dia marah-marah, nggak mungkin. Kalau misalnya dia di dalam media sosialnya dia konten-kontennya lucu, nggak mungkin setiap kali dia lucu terus. Ada di dalam misalnya ngeprank, nggak mungkin sepanjang hari dia ngeprank, ya kan? Jadi kalau misalnya demi untuk followers ya dia ngonten seperti itu, akhirnya ya dan dia ketemu orang, persepsi orang juga sama akhirnya. Ada yang kasihan seperti ini, contoh ya, tapi artinya a good actor bagus, ya kan? Dia pemeran sebagai anti apa ya kalau misalnya yang kalau itu kan ada yang di film yang ada yang baik, ada yang antagonis sama protagonis, ya kan? Kan dia pemeran antagonis, jadi harusnya yang disebelin kan? Ketika dia lagi keluar jalan-jalan sama anak istri, ini orang baik sekali sama anak istri, sangat peduli ke keluarga dan dia adalah family man. Ketika lagi keluar, lu lihat tuh orangnya tuh, dia gangguin pacar orang misalnya gitu. Padahal itu peran dia. Padahal peran. Aslinya gak kayak gitu kan? Iya, apakah dia demi untuk bisa kelihatan supaya bagus, dia harus berperan seperti itu juga? Ada yang lain. Nah,
Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti bilang demi untuk konten ya, demi untuk follower semuanya ya tidak perlu dilakukan seperti itu juga. Apa gitu itu gak melelahkan ya? Itu dia, bro. Capek ya. Iya. Menjadi orang lain demi menyenangkan follower. Yes. Nah, ini akan berbeda gini, bro. Kalau orang main film. Itu memainkan peran. Yes, memainkan peran. Karakter. Tetapi yang kita lihat adalah dia di dalam waktu tertentu. Setelah itu kan tidak. Waktu tertentu tuh biasanya disingkat apa? Apa tuh? WKT, TTT. Iya kan? Iya. WKT, TTT, waktu tertentu. Orang Indonesia itu paling seneng singkat-singkat. Iya. Semua singkat ya. Coba tertentu TTT. TTD artinya apa? Tanda tangan. Hah? Tanda tangan. Salah. TTD tertanda. Oh, tertanda. Iya, bukan tanda tangan. Berarti saya baru tahu loh. Kalau tanda tangan D-nya di mana? Pokoknya TTD tanda tangan. Oh iya. D-nya di depan harusnya. Iya, bener juga. TDT ya kan. Iya. Tertanda maksudnya ya ditandatangani oleh gitu loh. Kembali ke mana tadi? Tadi ya soal yang mana tuh tadi? Beginilah hardliner. Kalau orang-orang yang sudah kolonial mengaku milenial, ya kemudian ke distract sesuatu lupa. Soalnya tadi udah dibilanginnya kalau tadi yang tertanda saya jadi fokus apa lagi? Iya, tanda-tanda apa tadi? Tanda-tanda asmara. Nah, balik lagi soal yang tadi kalau bisa saya bilang adalah mempersiapkan namanya mental. Iya. Nah, jadi kalau ini kena dia lupa. Iya. Nanti tiba-tiba ingat di tengah jalan, waktunya udah harus closing. Iya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa lah ya. Hardliner pokoknya kan selalu setia dengerin kita di 100,6 dan juga nyaksikan kita melalui live streaming di YouTube channel apa? Channel Hardline Network. Langsung tiba-tiba ditembak. Kalau sampai lupa lagi kebangetan nih. Wah, enggak. Tadi dimarahin sama session manager. Iya. Aman. Lanjut, Eko. Lanjut. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya kita bilang bahwa orang itu harus mempersiapkan namanya mental ya. Orang itu sebenarnya bisa siap mentalnya atau kagak itu bukan masalah setelah dia sudah terkenal. Tapi sebenarnya dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya memang bagaimana cara karena ada juga orang yang tidak nyangka dia akan terkenal. Benar, makanya kan? dibilang tidak siap mentalnya. Nah, makanya kalau misalnya Anda sudah membuat sesuatu di dalam media sosial, Anda harus juga mulai berpikir ketika Anda terkenal. Jangan cuma pikir nanti kalau udah terkenal baru kita pikirin. Iya. Itu siapa tahu. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terkenal baru mau mikir. Jangan lupa cari kita. Iya. Tiba-tiba terkenal namanya durian runtuh. Anda tiba-tiba terkenal, tapi akhirnya tidak bisa mempertahankan. Iya. Nah, akhirnya itu tadi isi kami sigo. Nah, saya suka ada beberapa orang penyanyi dangdut ya. Yang penyanyi dangdut banyak dangdut sekali. Yang mana nih? Generasi yang generasi sekarang ya. Apa yang ada yang generasi dulu deh, anggap dulu. Siapa contohnya? Nah, jangan disebut orang ya. Loh, atau gue juga suka. Ya, ada lah. Nanti kita bicara di belakang. Intinya begini, ketika kalau gue suka Bang Haji Rhoma Irama. Ya, di generasi lu nggak? Generasi di atasnya, bukan di atas, bawahnya, di bawah. Ya, di bawahnya. Lebih muda. Nah, jadi ketika dia awalnya dia nyanyi, dilihat ini orang ada sesuatu yang berbeda. Nah, tapi dengan sesuatu yang berbeda ini dia pandai untuk memanfaatkan buat masuk. Akhirnya sampai perbedaannya apa? Perbedaannya misalkan gini, orang kalau pas waktu lagi terkenal, pertanyaannya pas waktu lagi diundang, apa yang dipikirin sama dia? Gue lagi terkenal. Terus apa yang dilakukan sama dia? Dia memperkuat apa yang dia membuat dia terkenal, betul nggak? Tapi orang ini berbeda. Ini berbeda. Bukan hanya dia memperkuat apa yang dia terkenal, tapi dia juga memperkuat jaringannya. Pertemanannya, sosialisasinya. Apa dia bisnis di berjaringan gitu enggak? Enggak, dia bukan bisnis berjejaring intinya ya. Tetapi dengan itu akhirnya dia tidak hanya menjadi seorang penyanyi dangdut, bisa menjadi host dan lain-lainnya. Nah, menurut saya kemampuan-kemampuan seperti ini yang harus saya juga mau sih bro jadi penyanyi tapi nggak bisa. Oh bisa jadi penyanyi, masalah tempatnya aja. Tapi by the way kalau mendengar suara saya Hardliner bisa request ya di Hardline ya 100,6 FM lagunya Selalu Ada Jalan karya Jonathan Prawira. Aduh promosi. Promo di radio sendiri boleh dong. Lanjut. Nah jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, jadi kalau misalnya Anda udah masuk media sosial nggak ada ceritanya lagi,
nanti tunggu. Nanti tunggu terkenal, nanti tunggu viral gitu. Nanti tunggu viral. Giliran terkenal dan viral nggak siap. Iya. Jadi memang harus dari awal dia mempersiapkan diri. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah mempersiapkan diri dan akhirnya tidak terkenal bagaimana, bro? Iya. Jangan langsung mutung begitu. Jadi karena begini loh, ini pengalaman pribadi ya. Iya. Kalau tujuan Anda menjadi terkenal, itu gampang menurut saya. Tapi kalau terkenal itu adalah sebagai efek samping dari apa yang Anda berikan, itu bisa memberikan Anda masa yang lebih lama untuk berkontribusi bagi komunitas Anda. Contoh, kalau orang terkenal instan, dia bikin sesuatu yang viral, kebanyakan negatif, ya kan? Setelah ada yang baru atau yang lebih dari dia, orang lupakan dia. Benar kan? Tapi kalau dia konsisten membangun sebuah manfaat bagi orang lain, ya kan? Sabar aja, tapi dia terus lakukan. Misalnya dia sering berbagi gitu kan. Bertahun-tahun. Dia tujuannya bukan untuk terkenal. Iya, tapi ngapain kalau gitu dia masukin dalam media sosial itu? Ya, mungkin pertanggungjawaban bagi orang-orang yang mensupport dia bahwa memang dia melalui dia sudah diberikan bantuan, ya kan? Mungkin, ya kan? Karena ada beberapa komunitas atau yayasan sosial melakukan itu. Nah, kemudian karena dia sering berbagi, sering membuat orang itu dapat manfaat. Lama-lama orang jadi banyak yang ikutin dia. Banyak yang menjadi subscriber, follower, dan seterusnya. Akhirnya dikenal banyak orang. Karena kata-katanya, kontennya, materinya itu memberi manfaat bagi orang lain. Dan itu bisa berlangsung, menurut saya bisa jangka panjang. Ya, karena dia memberi manfaat. Bukan sekedar memberi sensasi, memberi sesuatu yang gampang viral. Kemudian, kalau viral itu ya, setelah ada yang lebih dari itu, yang lebih bagus, ya, yang lebih unik, yang lebih, yang dia sebelumnya lewat. Makanya itu dibilang sama Bro Doni, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Nah, bagaimana memaintain masanya biar panjang ya? Kontribusinya harus terus-menerus konsisten. Ya itu, kontribusi harus terus-menerus. Kalau misalnya tadi sesuai dengan yang apa yang saya sampaikan tadi, soal ketidakpastian tadi adalah variasi. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau namanya tetap bisa eksis di dalam media sosial, Anda harus bisa mempunyai namanya variasi. Nah, sekaligus kita berikan tips lah buat Hardliners ya, untuk mengakhiri episode kita kali ini dari. Sudah mau habis itu koinnya ya? Ya, kalau hitungan saya sih kayaknya sudah mau habis gitu. Karena biasanya kalau udah mau habis itu kan goyangannya makin pelan kan? Ya, kita tunggu sinyal dari Bro Alvin kayaknya belum ya. Nah, kok Alvin? Ayo, itu ada yang gue habis ketemu orang lain kemarin ya, Vin. Sorry ya, Vin. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi kalau bisa tips dulu ya. Tips itu sebenarnya bahasa Indonesia nggak pakai S loh. Tip doang. Itu uang bukan yang dikasih. Bener. Kalau tips itu kan bahasa asing. Karena banyak kan yang dikasih. Ya udahlah, karena mau closing kita nggak bahas ya. Episode berikutnya aja. Ya, jadi kalau misalnya Anda namanya bersiap untuk namanya tren, maka ini adalah beberapa tip-tipnya. Nggak boleh dibilang tips tuh ya. Padahal udah tips saja kan selesai itu kan. Kalian cek. Nah, yang pertama ya, kalau misalnya Anda namanya bersiap untuk tren, yang pertama memang Anda harus mempersiapkan baik Anda terkenal maupun Anda tidak terkenal. Secara apa saja? Yang pertama adalah secara mental. Nah, yang kedua, karena Anda sudah mempersiapkannya, maka Anda harus bisa membangun ruang pribadi yang terbatas. Ya. Karena kalau misalnya Anda sudah di dalam media sosial, rata-rata semuanya itu sudah terbuka. Jadi bagaimana Anda membangun ruang pribadi yang terbatas, itu Anda harus juga merencanakannya juga dari awal. Karena kebanyakan orang bablas, ya kan? Yang ketiga, harus memisahkan emosi dengan namanya followers secara terus-menerus. Ya, kalau misalnya Anda semuanya harus terikat terus dengan emosi dengan followers, maka sebenarnya Anda makin lama akan tidak menjadi diri Anda sendiri. Bayangkan kalau semakin lama Anda menjadi seseorang yang Anda bentuk karakter di dalam media sosial, maka diri Anda sendiri pun akan hilang. Apa ujung-ujungnya? Orang akan depresi. Nah, ini ya adalah 3 tips yang saya sampaikan supaya nanti Hardliners ketika sudah nanti nih udah buat nih, gara-gara program Dr. Talk katanya sama Bro Doni, Bro Roni katanya udah buat. Nah, sekarang persiapkan mental Anda. Nah, itu tips dari saya, Bro. Oke. Tips dari saya mau tips tuh berarti udah bener dong ya. Nah, saya
saya klarifikasi. Oke. Karena bentuk bakunya itu tip. Mm-mm. Bentuk tidak bakunya itu tips. Oke. Nah, jadi dua-duanya benar, tapi Oke. yang baku adalah tip. Oke. Artinya persen ya kepada pelayan restoran misalnya yang Mm-mm. angkat koper dan seterusnya. Jadi tip ya, Mm-mm. atau memberikan tip itu mengetip. Mengetip. Iya benar. Bahasanya agak-agak gimana ya? Iya, bisa Oke. juga memberikan nasihat atau saran Oke, ini atau pas petunjuk ya. praktis. Oke, betul. Ya, itu disebut tip Tip ya. ya. Tapi bentuk tidak bakunya Bro Roni udah sampaikan apa? Tips. Tips. Oke. Nah, oke. Nah, ini soal apa ya tipnya ya? Tips bagaimana bersiap untuk tren. Oh, saya cuma ada 2. Mm-mm. Yang pertama, Anda harus siapkan mental. Ya, orang kalau mau terkenal mah gampang, tapi kalau mentalnya tidak siap, bisa jadi Bu Merang. Bu Merang istrinya Pak Merang. Nah, itu ya, dia. Itu dia. Padahal yang kita makan apa itu? Kerang. Oh, jauh. Jauh ya. Dan yang kedua, hardliners ya, ketika mentalitas Anda sudah disiapkan dengan baik, Anda harus menjaga pikiran Anda agar tetap menapak bumi. Ada orang yang kemudian ketika sudah di atas awan, dia lupa. Ya, akhirnya bisa ditinggalkan oleh follower, pengikut atau pecinta kontennya. Iya. Ya, nah tetap Anda membangun entitas yang positif, tetap membangun konten yang berkesinambungan, ya, konsisten. Dan 2 hal tadi itu Anda harus jaga baik-baik, karena ada orang yang kata Bro Ron tadi tidak siap terkenal. Betul. Kemudian ketika dia tidak siap terkenal, berubah sikap dan karakternya. Kalau saya bilang bukan berubah, Bro. Dia sebenarnya sedang menunjukkan jati diri asli. Oke. Nah, jadi Anda hardliner dimanapun berada, bijaksanalah kalau Anda di sana, kalau di sini Anda bijak sini. Oke, kita harus segera mengakhiri jumpa kita di edisi kali ini ya hardliners. Senang sekali kita bisa selalu saling menyapa hanya di program Dr. Talk yang hadir setiap hari Jumat sore menjelang petang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya didengarkan melalui 106,6 belepotan mau closing. Mana ini? Iya. 100,6 Hardline FM, tapi saksikan kami juga melalui streaming di channel YouTube Hardline Network. Yang berpisah sampai di sini dengan harapan pekan depan kita bersua lagi. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Doni Francis. Kami berdua mengucapkan sampai jumpa. Dadah.